Pernah nggak sih kalian ngerasa pengen melakukan sesuatu, tapi kalian tahu itu nggak baik buat kalian, tapi tetap kalian lakuin? Atau kalian punya rencana, tapi malah menunda terus, sampai akhirnya nggak jadi dilakuin? Aku juga pernah ada di posisi itu, dan dari situ aku mulai sadar, ternyata yang paling sulit itu bukan mengubah keadaan, tapi mengontrol diri sendiri. Halo semuanya, kenalin nama aku Kania Agisti Zahra dengan NIM 2308015122 dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, Fakultas Psikologi. Jadi hari ini aku mau jelasin tentang self-regulation. Jadi self-regulation atau kontrol diri itu adalah kemampuan seseorang untuk mengontrol pikiran, emosi, dan perilaku supaya tetap sesuai dengan tujuan atau nilai yang seseorang itu miliki. Nah jadi bukan berarti kita harus selalu sempurna atau nggak boleh salah, tapi lebih ke gimana kita bisa mengarahkan diri kita meskipun ada banyak godaan atau hambatan. Karena dalam kehidupan sehari-hari sebenarnya kita tuh sering banget dihadapin sama pilihan-pilihan kecil yang membutuhkan kontrol diri. Kadang pilihannya sederhana sih, seperti kayak kita mau mulai mengerjakan sesuatu, atau sekarang kita mau ngerjain sekarang, atau kita lebih milih untuk menunda pekerjaan itu. Mungkin kelihatannya sepele sih, tapi tanpa kita sadarin keputusan-keputusan kecil itu tuh harus dilakuin terus setiap hari, dan dari situ kebiasaan kita juga bisa mulai terbentuk. Nah, self-regulation ini tuh juga bukan cuma soal menahan diri atau memaksa diri untuk melakukan sesuatu, tapi juga soal memahami diri sendiri. Nah, misalnya kita tuh memahami kapan kita mulai kehilangan fokus, terus memahami hal-hal yang sering mengganggu kita, atau kita memahami kebiasaan apa yang sering membuat kita sulit untuk mencapai tujuan yang kita mau. Nah, karena kalau kita mengenal diri kita sendiri, biasanya kita bakal lebih mudah untuk mengatur diri sendiri. Dalam psikologi positif, self-regulation itu termasuk karakter yang penting banget karena berhubungan dengan kedisiplinan, tanggung jawab, dan kemampuan untuk mengambil keputusan. Tapi punya self-regulation yang baik bukan berarti seseorang nggak pernah tuh merasa malas, capek, atau kehilangan semangatnya. Nah, pasti semua orang bakal ngerasain itu. Yang membedakan mungkin adalah bagaimana cara seseorang tuh menghadapi kondisi tersebut. Apakah dia langsung menyerah sama rasa malasnya, atau dia tetap mencoba melakukan apa yang dilakukan meskipun pelan-pelan. Karena pada akhirnya tantangan terbesar kadang bukan dari lingkungan sekitar, justru dari diri kita sendiri. Dan menurut aku itu yang bikin self-regulation itu penting banget, karena kemampuan mengontrol diri itu bukan cuma ngebantu kita mencapai tujuan, tapi juga ngebantu kita untuk menjalani kehidupan sehari-hari dengan lebih baik. Contohnya seperti Salah satu contoh yang paling sering aku alamin adalah menunda-nunda atau prokrastinasi. Sebagai mahasiswa, rasanya hal ini tuh cukup relate. Ada tugas dengan deadline minggu depan. Karena masih lama, aku bilang ke diri sendiri, nanti aja deh ngerjainnya. Besoknya bilang lagi, masih ada waktu deh. Lalu besoknya lagi, sebentar deh istirahat dulu. Sampai akhirnya, tahu-tahu deadline tinggal besok. Dan lucunya pas sudah panik, baru deh ngerjain. Kadang aku mikir, sebenarnya aku tahu tugas itu penting. Aku juga tahu kalau dikerjain dari awal pasti lebih tenang, tapi tetap aja susah untuk memulai. Dan dari situ aku sadar, mungkin masalahnya bukan karena aku nggak bisa, tapi karena aku belum bisa mengatur diri sendiri. Karena ternyata mengetahui apa yang benar dan melakukan yang hal benar itu dua hal yang berbeda. Contoh lain yang sering terjadi di kehidupan sehari-hari itu soal mengontrol keinginan. Misalnya kita lagi hemat, terus lihat barang lucu, ya pengen banget dibeli. Padahal sebenarnya nggak terlalu butuh. Tapi kadang muncul tuh pikiran, sekali doang nggak apa-apa kali ya. Aku juga pernah sih kayak gitu. Niatnya cuma lihat-lihat, akhirnya malah check out.
Kelihatannya sih sepele, tapi dari situ aku sadar kalau self-regulation juga berkaitan sama kemampuan menahan keinginan sesaat demi tujuan yang lebih penting. Karena gak semua hal yang kita pengen tuh harus kita ikutin. Nah, dari contoh-contoh tadi, kita bisa belajar kalau mengontrol diri itu bukan tentang kita menjadi sempurna, tapi tentang gimana kita bisa mengenali diri kita, memahami kelemahan kita, dan tetap berusaha mengarah ke hal yang lebih baik. Nah, self-regulation juga bikin kita lebih bertanggung jawab terhadap pilihan kita sendiri, dan pelan-pelan itu bisa membantu kita menjadi versi diri yang lebih baik. Mengontrol diri memang gak mudah, tapi itu adalah proses yang penting dalam kehidupan, karena pada akhirnya yang paling menentukan arah hidup kita adalah bagaimana kita mengendalikan diri kita sendiri. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.